beban buat Anda nantinya untuk melaksanakan, apalagi dalam suasana Ramadan, ya mudah-mudahan agak sedikit, karena hanya perhitungan sederhana saja yang akan kita berikan nanti di ujian tengah semester dan beberapa tugas nantinya. Oke, baik. Hari ini kita masuk kepada topik yang nama itu adalah asset valuation atau valuasi aset. Nah, di dalam asset valuation, recording in progress. Kita akan membahas dua hal utama nantinya. Sebentar, ini chapter yang satu lagi. Oke, kita akan membahas dua perhitungan utama. Yang pertama itu adalah bond valuation dan yang kedua adalah stock valuation. Jadi aset yang kita mengacu dalam mata kuliah kita kali ini adalah penilaian obligasi dan penilaian saham. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas nanti bersama, itu adalah penilaian obligasi dan penilaian saham. Ini adalah dua aset sekuritas yang paling populer di saat ini. Ini adalah merupakan dua investasi yang dalam bentuk surat utang dan dalam bentuk penyertaan modal. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah ketika kita berinvestasi di dalam obligasi dan saham, tentunya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana perhitungan return dan risikonya. Oke, izin sebentar, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita membahas tentang penilaian obligasi. Bond adalah obligasi, di mana tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah memahami konsep dari obligasi dan tipe-tipe obligasi, memahami bagaimana penilaian obligasi dan bagaimana fluktuasi dari harga obligasi tersebut, dan memahami tentang rating bonds dan bagaimana apa arti dari rating bond tersebut, kemudian memahami dampak dari inflasi dan suku bunga, kemudian bisa memahami dampak dari perubahan dari suku bunga dan faktor yang mempengaruhi yield dari obligasi. Ini kita lewatkan saja, jadi adalah chapter online perkuliahan kita pagi ini. Nah, kita bisa melihat bahwa obligasi itu adalah merupakan sekuritas atau surat utang di mana di dalamnya ada perjanjian antara borrower peminjam dan lender, di sini adalah perusahaan. Nah, dengan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Jadi, obligasi itu adalah merupakan perjanjian yang legal antara pemberi pinjaman, itu adalah investor, dengan lender, itu adalah perusahaan, dengan beberapa spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, itu tercantum di dalam obligasi, itu harus jelas adalah par value-nya. Atau kalau kita bisa katakan adalah nilai nominalnya. Nilai par ini adalah ini adalah nilai yang akan kita terima pada saat jatuh tempo. Itu adalah nilai par tadi. Jadi ini dikatakan sebagai par value. Apa yang bisa kita contohkan ketika kita beli obligasi, baik itu yang paling populer sekarang di Indonesia adalah obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah. Perusahaan banyak, tapi yang paling populer bagi kita itu adalah obligasi pemerintah yang dalam bentuk syariah, dalam bentuk konvensional. Nah, yang dikenal juga dengan istilah SUN, surat utang negara. Oke, misalkan kita lihat, ini ada obligasi yang jatuh tempo 5 tahun. Nah, di dalam obligasi tersebut tercantum pertama adalah parnya. Nah, par itu adalah nilai nominalnya. Kalau misalnya parnya itu adalah 5 juta, nah ini artinya adalah kalau setelah 5 tahun, maka kita akan mendapatkan dana sebesar 5 juta setelah jatuh tempo. Nah, jadi nilai par atau face value itu adalah nilai jatuh tempo yang akan diterima oleh investor. Itu dikatakan dengan nilai par. Kemudian yang kedua, itu adalah coupon rate.
Nah, kupon rate ini adalah tingkat kupon. Ini sebenarnya sama dengan suku bunga. Berapa persen yang kita dapatkan dari pembelian obligasi tersebut. Nah, misalkan kupon rate itu adalah 10%. Apa arti 10%? Jadi kupon rate ini adalah, nah, misalnya kupon dibayarkan setiap tahun, kupon itu nanti sama dengan kupon rate dikali dengan par. Kupon rate dikali dengan par. Nah, kupon rate dikali dengan par, kalau tadi kita contohkan ada kupon rate sebesar 5 juta, tentunya nanti, dan ini 10%, itu adalah 10%, 0,1 dikali dengan 5 juta. Nah, 500.000. Nah, artinya kita akan mendapatkan cash flow setiap tahun dengan membeli obligasi ini adalah sebesar 500.000. Jadi kita dapatkan 500.000 per tahun, 500.000 per tahun, dan 500.000 per tahun. Nah, bisa jadi tidak per tahun, bisa jadi per bulan, bisa jadi per semester, bisa jadi per kuartal, tergantung kesepakatan yang dicantumkan di dalam obligasi tersebut. Kalau kita lihat sekarang obligasi pemerintah, itu banyak yang menggunakan sistem pembayaran per bulan, di mana kita setiap bulan akan masuk ke dalam rekening kita, itu adalah kupon yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian adalah kupon payment. Kupon payment ini adalah pembayaran kupon. Ini ditetapkan apakah nanti seperti tadi, apakah nanti akan dibayarkan secara annual atau per tahun, apakah monthly atau bisa jadi quarterly. Nah, quarterly adalah 4 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah yang dicantumkan dalam. Jadi kita harus memahami, Bapak Ibu, misalnya beli obligasi pemerintah, harus dipahami ini dibayar annually, monthly atau apa. Nanti jangan-jangan yang kita beli ada annually, tapi kita berharap loh, kok nggak masuk ke dalam rekening saya kuponnya per bulan ini ya. Kita harus pahami, kalau yang annually tentunya dia akan masuk per tahun. Nah, itu adalah kupon payment. Dan yang terakhir itu adalah yang ada spesifikasi yang ada dalam obligasi, itu adalah maturity date-nya. Itu adalah jatuh tempo. Nah, kapan jatuh tempo dari obligasi tersebut? Oke, jatuh tempo. Nah, kalau kita contohkan di sini adalah jatuh temponya adalah 5 tahun. Jadi obligasi ini akan jatuh tempo setelah 5 tahun. Itu dikatakan dengan maturity date-nya. Jadi kalau kita lihat dalam obligasi ini ada 4 spesifikasi utama yang perlu diketahui oleh peminjam, dan informasi itu diberikan oleh lender, orang yang menerima pinjaman. Yang pertama adalah par value-nya berapa, kemudian kupon rate-nya berapa, dan kupon payment-nya berapa, dan maturity date-nya kapan. Itu nanti akan perlu dipahami di dalam obligasi. Oke, ada pertanyaan untuk yang spesifikasi ini? Oke, kita lanjut. Nah, tentunya nanti, apakah tentunya ada tingkat keuntungan yang kita harapkan. Ada yang namanya itu adalah yield to maturity. Nah, yield to maturity itu adalah required market interest rate on the bond. Nah, nanti kita coba saya hapus dulu ya. Oke, yield to maturity atau nanti kita kenal dengan istilah YTM, yield to maturity. Ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pasar terhadap obligasi suatu obligasi. Nah, bisa jadi yield to maturity sama dengan coupon rate, bisa jadi lebih tinggi bisa jadi YTM itu adalah lebih tinggi dari coupon rate, bisa jadi sama dengan coupon rate, bisa jadi lebih kecil dari coupon rate. Nah, apa yang menentukan nanti adalah resikonya dari obligasi tersebut. Kalau obligasi diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, seperti Indosat, seperti Unilever, atau seperti Bank BCA misalnya, atau Bank Mandiri dan Bank BNI, nah, maka biasanya YTM ini lebih kecil dibandingkan dengan current kupon rate-nya. Nah, tapi kalau misalnya obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang relatif kecil atau size yang lebih kecil, cenderung yang terjadi sebaliknya, kupon YTM-nya lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan dengan kupon rate-nya. Kenapa? Karena kita menghadapi risiko yang lebih tinggi. Karena risiko utama dari obligasi itu adalah default risk, gagal bayar. Nah, jadi kita harus jangan kaget nanti ketika kita ngambil beli obligasi yang risikonya lebih dari perusahaan-perusahaan kecil, kemudian ketika jatuh tempo
mereka katakan kita nggak cukup uang untuk membayarnya gitu. Nah, biasanya bukan berarti uang kita habis, tapi biasanya kadang-kadang dicarikan alternatifnya, misal adalah mengkonversi menjadi saham gitu. Nah, tapi kan kita nggak pengen saham, kita kan pengen uangnya kembali gitu. Makanya ini yang perlu kita perhatikan, baik itu obligasi konvensional maupun obligasi syariah, kemungkinan terjadinya default itu tetap ada. Nah, kenapa masyarakat kita senang membeli obligasi pemerintah? Karena asumsi pemerintah nggak akan bangkrut gitu. Tapi bukan berarti secara umum, nah karena bagi pemerintah akan menjadi utang negara. Kasus di Yunani itu membuktikan bahwa utang pemerintah ternyata pemerintah juga sempat, suatu negara itu sempat tidak mampu membayar kewajibannya jatuh temponya. Nah, ini yang perlu kita investasi itu, apapun investasi memang tidak ada betul-betul murni free risk ya. Walaupun kita nanti akan memberikan beberapa definisi untuk free risk return itu adalah misalnya kepada deposito, kemudian kepada obligasi pemerintah. Nah, sekarang kita mau lihat berapa nilai dari sekuritas yang kita nilai tadi. Berapa nilai dari nilai dari surat utang, dari suatu surat utang. Jadi ini adalah penilaian dari obligasi. Nah, penilaian dari suatu surat utang sekuritas itu adalah present value. Ingat kita rumus present value kembali, itu adalah fair value dibagi dengan 1 tambah R pangkat N. Nah, nilai sekarang dari finansial sekuritas ini adalah nilai sekarang dari expected future cash flow. Jadi nilai sekarang dari estimasi cash flow yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana dengan obligasi? Jadi obligasi itu adalah ditentukan nilai sekarang dari seluruh kupon yang akan kita terima dan par value yang akan kita terima. Jadi dua sumber cash flow-nya. Yang pertama itu adalah dari kupon, yang kedua itu adalah dari par-nya. Jadi kita bisa lihat pengaruhnya tersebut, nilai tersebut. Jadi kalau kita lihat seperti tadi bahwa ini adalah 0, 1, 2 sampai nanti N. Nah, di mana di waktu N kita akan terima par, kemudian kita terima kupon, Jadi berapa harga suatu obligasi itu adalah nilai sekarang dari kupon yang akan kita terima dan plus par yang akan kita terima di masa yang akan datang. Nah, sehingga nanti kalau kita bicara nilai sekarang, berarti R-nya itu nanti yang akan kita gunakan itu adalah YTM tadi, yield to maturity. Nah, jadi kita menggunakan R-nya, tingkat suku bunga tadi, itu adalah menggunakan yield to maturity, tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pasar untuk pembelian suatu obligasi. Nah, artinya apa? Kita bisa lihat di sini bahwa ada hubungan terbalik ya, atau hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan harga obligasi. Nah, karena kalau kita asumsikan ini adalah harga obligasi, maka semakin tinggi tingkat suku bunga, harga obligasi akan mengalami penurunan. Jadi harga obligasi itu bukan seharga parnya ya. Bisa jadi lebih mahal dari parnya, bisa jadi lebih rendah daripada parnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada hubungan terbalik antara tingkat suku bunga dan harga obligasi. Nah, inilah bagaimana cara kita menghitung bond value. Harga obligasi atau nilai dari obligasi, ini kita bisa hitung dari nilai sekarang dari seluruh kupon, ini adalah nilai sekarang dari kupon, present value dari kupon, dan nilai sekarang dari par. Nah, ini adalah par tadi. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah rumus anitas yang kita pelajari kemarin ya. Kenapa anitas? Karena kita menerima jumlah pembayaran kupon yang sama. Karena nilai kupon adalah dia, kalau misalnya tadi adalah 10% dari par itu adalah 500.000, setiap tahun kita akan terima 500.000. Setiap tahun kita akan terima 500.000. Nah, intinya di sini adalah bahwa yang kita terima itu adalah sebesar 500.000 tadi, itu dikatakan anitas karena kita terima dalam jumlah yang sama setiap tahunnya. Nah, atau kita bisa modifikasi.
Ini bisa digunakan juga press bond. Nah, ini rumusnya kalau terserah ya, karena kan sama juga sebenarnya. Kita kemarin kan modifikasi rumus anuitas ini. Nah, C dikali dengan 1 dikurang dengan 1 tambah R pangkat negatif D bagi dengan R. Nah, R ini nanti adalah sama dengan ITM. Nah, kemudian ditambah dengan par, kita ganti F-nya dengan par, 1 tambah R pangkat D. Oke, jadi ini adalah tambah. Jadi 1 par dibagi dengan 1 tambah R pangkat D. Jadi terserah Anda mau nyaman gunakan yang rumus yang di atas atau yang di bawah. Nah, itu tergantung aja nanti penggunaan kalkulatornya. Jadi kita bisa lihat dalam contoh yang pertama. Oke, sekarang kita buat contoh dari kita buat aja lah ya. Saya buatkan contoh dengan contoh di kasus Indonesia. Oke, misalkan ya sebuah PT lah, sebuah perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan nilai par. Oke, dengan nilai par misalnya adalah 5 juta. Nah, kemudian obligasi tersebut jatuh tempo. Jadi ini jatuh tempo itu adalah misalnya 5 tahun. Nah, kemudian kupon dibayarkan itu adalah sebesar rate-nya adalah misalkan 10%. Nah, annually per annum, oke, atau dibayarkan per tahun. Nah, kemudian kita melihat kalau expiry return misalnya adalah YTM, itu adalah 12%. Nah, itulah berapa nilai obligasi atau harga obligasi. Nilai obligasi. Karena kalau kita punya ada obligasi yang menjanjikan par atau nominal, artinya apa? Kita nanti di tahun ke-5 kita nanti akan mendapatkan dana sebesar 2 ya. Nah, kita akan ketika kita pegang obligasi tersebut sampai jatuh tempo, kita akan mendapatkan nilai nanti pada tahun ke-5 itu adalah sebesar 5 juta per lembar obligasi. Nah, tergantung nanti totalnya berapa, tergantung berapa obligasi yang kita miliki nanti. Oke, sekarang kita set kupon rate-nya adalah 10% dibayarkan per tahun. Artinya kita bisa lihat kupon rate kita kupon kita berapa? Itu adalah kupon rate dikali dengan harga obligasi. Oke, kupon rate dikali dengan par. Oke. Kupon rate dikali dengan par. Nah, itu adalah 10% 0,1 dikali dengan 5 juta. Dapatnya adalah 500.000. Oke, kita dapatkan 500.000. Oke, ini yang kita dapatkan. Terakhir juga 500.000. Oke, ini kita terima 2 ya. Di tahun akhir kita terima 2, kita terima kupon dan kita terima nilai parnya 100.000. Nah, sekarang berapa harga dari obligasi tersebut? Jika yield to maturity-nya itu adalah 12%. Jadi, yield to maturity itu adalah tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pasar untuk dengan memegang obligasi sampai jatuh tempo. Nah, sekarang kita bisa itu obligasi itu adalah sama dengan kupon. Nah, kupon dikali dengan tadi 1 dikurang dengan 1 tambah YTM. Kita ganti aja R-nya dengan YTM pangkat negatif D. Oke, dibagi dengan YTM ditambah dengan par dibagi dengan 1 tambah YTM pangkat D. Oke. Sekarang kita coba masukkan angkanya.
berapa nanti nilai harga saham. Oke, 500.000, masukkan angkanya 1 dikurang dengan 1 tambah 0,1 pangkat negatif T-nya adalah negatif T-nya adalah 5. Oke, negatif 5 dibagi nanti dengan 0,1 ditambah dengan par adalah 5 juta. PM-nya 0,1 ya Pak? Enggak, 12%. Sorry, 12%. Oke, terima kasih Bella. TM-nya saya lihatnya tadi kupon red. Oke, 12%, 0,12. Oke, dibagi dengan 1 tambah 0,12 pangkat 5. Oke, sekarang kita coba cari berapa hasilnya. Apakah lebih mahal dibandingkan par-nya atau lebih murah dibandingkan dengan par-nya? Dulu mulai dari sini dulu. 1,02 ini dipangkatkan negatif 5, kemudian 1 nanti dikurangi dengan hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau kalkulator saintifik, silakan gunakan mulai dari sini dulu. 1,12 negatif 5, nah tekan sama dengan. Setelah tekan sama dengan 1 dikurang dengan ans. Ada ans di bawah, kalau kalkulator saintifik ya. Tekan dengan ans, dikurangi dengan ans, nah kita tekan sama dengan. Langsung tekan aja, langsung bagi. Nah, nanti akan muncul nanti depannya adalah ans. Nah, dibagi nanti dengan 0,12. Nah, tekan sama dengan. Nah, baru nanti dikalikan dengan 500.000. Nah, langsung akan kita dapatkan hasilnya nanti. Berapa nilai sekarang dari kuponnya Bapak Ibu? Kalau ini dapatnya berapa Bapak Ibu? 2008 ya Pak? Apa Bella? Yang kotak apa dapatnya? Perhitungan Bu Bella berapa? 3,6. Iya, 3,6. Iya, 3,6. 3647 ya. Kita kalikan dengan 500.000. 180 388 Pak. Oke. 02 388. 388,1 ya. Berarti nggak satunya nggak. Nah ini rupiah nantinya. Ditambah dengan ini nilai sekarang dari par lagi. Nilai sekarang dari par. Itu Bapak Ibu kalau di kalkulator boleh aja. Kalau di HP itu sebenarnya bisa pakai kalau tahu caranya menggunakan dalam kurung ini ya. Kalau HP baik itu Samsung atau iPhone itu kalau kita miringkan kan jadi saintifik ya. Dua 283 713 Pak. 28 hasil semuanya Bu Bella. 5 juta Enggak, dibagi. yang 5 juta salah Pak. 500.000 ya. 5 juta, ini parnya 5 juta. Ya, dapatnya 2,837,684. 134. 134. Oke, saya ikut aja. Oke.
Silakan ditambahkan nih Bapak Ibu. 1.802.388 tambah dengan 2.837.134. 4639.522. 4.639.522. 522. Oke. Nah, inilah harga atau nilai dari obligasi. Nah, kalau kita lihat di sini, harga obligasi artinya apa? Kita beli murah ya. Kita beli murah dibandingkan dengan harga par value-nya. Nah, kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu, kondisi seperti ini dikatakan dengan kondisi sebagai at discount. Jadi at discount ini adalah, saya bikin di mana lagi nih? Jadi ini adalah at discount. Jadi harga obligasi itu adalah dalam harga diskon. Nah, ini terjadi karena apa? Karena harga obligasi lebih rendah dibandingkan dengan parnya. Nah, parnya adalah 5 juta dan yang kita dapatkan oleh perusahaan adalah 4,6 juta. Nah, tentunya bagi perusahaan ini perlu diperhatikan. Mereka harus melihat risiko dan melihat momennya. Momennya itu adalah kenapa? Karena nanti ketika suku bunga lagi tinggi, apa yang terjadi? Harga obligasi cenderung turun. Ini menggambarkan nantinya adalah perusahaan pada 5 tahun yang akan datang akan membayarkan 5 juta per lembar sahamnya, dan hari ini cuma menerima sebesar 4.600.000 dari investor. Jadi dia nggak dapat 5 juta, dia hanya dapatkan 46 juta. Nah, pertanyaannya, YTM ini yang mempengaruhi apa? Nah, YTM ini dia akan terus berubah tergantung dengan perubahan fluktuasi harga tingkat suku bunga, dan juga dipengaruhi oleh risiko dari suatu perusahaan. Kalau perusahaannya tinggi, risikonya tinggi, tentunya nanti siapa yang menentukan risiko? Nanti ada rating. Ada kredit rating yang menentukan perusahaan ini rating kira-kira berapa, dan itu akan tergambar nanti di dalam YTM tersebut. Jadi saham di sini kita bisa lihat bahwa dalam posisi harga at discount. Nah, sekarang Bapak Ibu coba dicari berapa harga obligasi jika YTM-nya kita ganti menjadi di bawah itu 8%. Nah, berapa YTM-nya kalau harga obligasi itu adalah 8%? Berarti yang berbeda cuma di ATM-nya ya Pak? Yang berbeda cuma YTM-nya aja. Kita ganti YTM-nya aja. Dari 0,12 jadi 0,08. Oke, saya hapus beberapa. Silakan yang mau print screen yang ini, silakan di print screen atau di screenshot kalau mau screenshot, atau kalau dari catat apa-apa ya. Oke, saya rasa benar ya. Coba dicek lagi 5 juta, sama ya? Yang lain juga sama? Nah, Pak. sama ya, Angela ya. Oke, berarti kita dapatkan di sini adalah harganya dikatakan sebagai at premium. At premium. Jadi at premium itu adalah ketika harga saham
harga obligasi itu di atas harga parnya, at premium. Itu adalah ketika harga obligasi lebih besar dibandingkan dengan harga parnya. Artinya apa? Di sini investor membeli lebih ya. Investor bisa harus membeli lebih untuk perusahaan yang memiliki risiko rendah. Nah, jadi yang sekarang yang berkorban siapa? Yang berkorban adalah investor. Yang beruntung adalah perusahaan. Karena apa? 5 juta yang akan dibayarkan 5 tahun yang akan datang. Hari ini dia nerimanya di atas 5 juta. 5.399.271. Biasanya obligasi seperti apa? Ya seperti Telkom, BNI, BRI, atau perusahaan-perusahaan besar lah ya. Kalau di bursa itu adalah perusahaan yang kategori misalnya adalah kategori blue chip misalnya. Itu dikatakan cenderung yang kekuatan keuangan yang potensi gagal bayarnya itu sangat kecil misalnya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi gagal bayar itu menjadi hal yang sangat menjadi momok dalam obligasi. Ya Garuda aja gagal bayar obligasi ya kemarin, obligasi syariahnya kan. Ini yang salah satunya menyebabkan Garuda menutup harga sahamnya dulu di Bursa Efek Indonesia dan suspend ya. Juga masalah-masalah lain ya, masalah cash flow dan lain. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah bisa terselesaikan. Nah, bagaimana dengan YTM tadi 10%? YTM-nya kita ganti dengan 10%. Nah, ini kita ganti dengan 0,10, oke. Oke, ini kita ganti dengan 0,1, 0,1, 0,1. Berapa hasil? 5 juta. Sama. Yang lain? Hasilnya pasti 5 juta. Kalau nilai par sama YTM-nya sama. Hasilnya pasti 5 juta. Oke? Jadi hasilnya sama kupon red. Iya. Jadi YTM-nya sama dengan kupon red. Itu nanti karena kupon red-nya adalah 10%, YTM-nya juga 10%, kita akan mendapatkan hasil harga obligasi akan sama dengan nilai par-nya. Nah, ini dikatakan kategori yang ketiga itu adalah at par. Itu ketika nilai harga saham sama dengan nilai par atau nilai nominal dari obligasi tersebut. Jadi kita lihat ada 3 kategori Bapak Ibu di dalam harga obligasi. Yang pertama adalah at discount, yang kedua adalah at premium, dan yang ketiga adalah at par. Jadi kapan terjadi at discount? Itu adalah ketika YTM lebih besar dibandingkan dengan kupon rate-nya. Ketika 12% tadi ya, artinya ketika YTM lebih besar dari kupon rate-nya. Yang kedua, jadi ketika ujian itu aja Bapak Ibu. Misalnya ketika ada ujian tentang ujian tentang harga saham, UTS nanti tentang harga saham. Benar atau tidak jawaban Bapak Ibu, salah satu clue-nya itu adalah kalau YTM-nya lebih besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan kupon rate, nilai par-nya, nilai harga sahamnya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan par. Yang kedua itu adalah at premium. At premium kapan terjadi? Ketika nilai YTM-nya lebih rendah dibandingkan dengan kupon rate-nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah at par. At par itu adalah ketika YTM-nya sama dengan nilai kupon rate-nya. Jadi itu dikatakan harga obligasi akan berada pada posisi harga par-nya, harga nominalnya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita kembali ke slide. Silakan mau ada penjelasan di slide ada contoh. Ya. Pak tadi lah ketinggalan Pak. Yang itu bisa ulangi lagi Pak yang 3 tadi tuh Pak. Oke, yang pertama itu adalah at discount atau obligasi pada harga diskon. Itu adalah terjadi ketika YTM lebih besar dibandingkan dengan kupon rate-nya. Jadi kita contohkan tadi adalah di 12% ya. 12% kan lebih besar dibandingkan dengan 10%. Kita dapatkan harganya adalah pada harga 4 jutaan tadi ya. Itu adalah diskon 4.600.000 tadi. Kemudian yang kedua itu adalah at premium. At premium tadi. Nah, at premium ini terjadi ketika YTM lebih rendah dibandingkan dengan
kupon red. Lebih kecil dari kupon red. Nah, kemudian at par itu adalah par ini adalah ketika YTM sama dengan kupon red. Oke ya lah ya. Coba makasih Pak. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini tadi kita udah masuk pada contoh ya. Ini jadi kita nggak lagi bahas contoh ini, kupon red. Nah, di sini kalau kita lihat, oke, saya berikan contoh lagi, sedikit ada modifikasi. Ini kita contohkan, ada yang kupon red dibayar semi-annually. Bagaimana kalau kupon red dibayarkan monthly? Sama dengan konsep sebenarnya yang kita gunakan dalam konsep tadi, anuitas. Itulah manfaatnya kita pelajari konsep anuitas sebelumnya, karena nanti akan berhubungan terhadap nilai valuasi dari suatu aset. Oke, ini saya hapus ya, saya clear. Oke. Kalau misalnya kupon dibayar, nah kupon itu dibayar misalnya itu adalah monthly atau quarterly, atau misalnya semi-annually atau semester. Nah, tentunya berapa harga obligasi juga akan cenderung berubah nanti. Nah, sehingga nanti rumus kita nanti akan sedikit ada modifikasinya. Ya, sama dengan sebenarnya rumus anuitas kemarin. Itu adalah kupon dikali dengan 1 dikurang 1 tambah YTM dibagi dengan M nantinya. Nah, nanti M itu apa? Jumlah pembayaran kupon per tahun. Dikali dengan negatif D dikali dengan M. Ini dalam posisi pangkat ya. Oke, YTM dikali dengan M dibagi dengan YTM dibagi dengan M. Nah, ditambah dengan par bagi dengan 1 tambah YTM pangkat dibagi dengan M pangkat TM. Oke. Apa itu M? Nah, M itu adalah jumlah pembayaran, frekuensi pembayaran, frekuensi kupon per tahun. Berapa M untuk monthly? Tentunya adalah 12, ya kan? Nah, ada 12 bulan, Pak. Kemudian quarterly berapa M-nya kira-kira? Secara kuartal? 4. Nah, semi-annually tentunya M-nya 2. Nah, kita tinggal masukkan angkanya M aja. Nah, kita lihat berikutnya. M-nya itu adalah 12 ya. Nah, sekarang tentunya perhitungan kupon juga berbeda, Bapak. Kuponnya itu tidak lagi atau kupon atau C itu sama dengan kupon red dibagi dengan M dikali dengan par. Nah, kita masukkan contoh yang tadi Bapak Ibu. Dengan par tadi, kita contohkan. Bagaimana kalau suatu obligasi dengan YTM tadi ya, kita gunakan YTM tadi yang 12%, yang YTM awal tadi. Yang YTM 12% tadi, M-nya misalnya kita bayarkan monthly. Oke. Monthly berarti M-nya itu adalah 12. Nah, coba Bapak Ibu hitung berapa harga sahamnya. Nah, kita lihat nanti perbedaannya bagaimana. Kalau tadi 4.600.000 sekian. Nah, sekarang kita coba berapa ini ya. Nah, pertama yang harus lakukan, kita cari dulu kuponnya berapa, C-nya. Kuponnya adalah kupon red dibagi dengan M, M-nya adalah 12, dibagi dengan 2M, dikali dengan 4. Itu adalah, kuponnya tadi adalah 10%, 0,1, dibagi dengan 12, dikali dengan
5 juta. Dapatnya berapa nih? Berarti 500.000 dibagi dengan 12. 41666 Pak. 4198. 41 atau 985? 41 Pak. Pak. 666 Pak. 66. Oke. 66,66. 10% bagi 12 kali Iya, benar. 41 6 66. 6 7. Oke. Ya. Oke. 41 6 6 7. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angkanya di dalam perhitungan. Oke, ini udah full nih tempatnya. Di sini aja. Harga obligasi itu sama dengan C-nya adalah 41,667. 41 bukan koma ya, titik ya. 41667. 1 dikurangi dengan 1 tambah 0,12 bagi dengan 12. Oke, pangkat negatif 12 kali dengan 5 kali dengan 12. Atau negatif 60 ya, boleh aja langsung nulis negatif 60 boleh. Dibagi dengan YTM dibagi dengan 12. Oke, bisa langsung aja 0,12. Oke, 0,12 dibagi dengan apa kan adalah 0,01. Dikali ditambah dengan par 5 juta dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,01 pangkat 60. Oke, mudah-mudahan tahu dasar angka ya. Kalau enggak, silakan ditanyakan, silakan dibuat catatan. 0,01 ini saya memudahkan aja karena keterbatasan tempat di sini ya. Nah, 0,01 adalah dari 0,12 dibagi dengan 12. Ini 60 TM dikali T, 5 dikali dengan 12. Oke, langsung saya tuliskan aja angkanya. Berapa kita dapatkan hasilnya? KTM. Berapa dapatnya yang dalam kurung ini, dalam kotaknya? 4,955 ya? Berapa Pak? 44,955. Iya, sama Bella. Iya Pak. Iya Pak. 4,955 dikali dengan 41, 1873 126. jadi kita dapatkan hapus ini ya. Kan? Oke, 1873 126.
26. Oke, atau mungkin kalau terserah dia tergantung berapa koma ini ambil, mungkin bisa jadi sedikit berbeda nantinya. Kalau langsung dikalikan aja sekitar 142 ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, perbedaan hasilnya nanti sedikit di belakang. Ditambah nanti dengan yang di akhir. 2752 248 2752 248. 248. Oke, yang lain coba dicek kalau ada. Jadi totalnya berapa nih? 4625 374 4.625 625 374 harganya. Kalau tadi dibandingkan dengan per tahun berapa tadi? 46 46 39 522. ya, oke. Oke, jadi ini yang kita dapatkan hasilnya 4.625. Nah, silakan nanti kita coba bagaimana dampaknya kalau yang per semi annually atau per quarter. Nah, itu nanti kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dibandingkan dengan yang per tahun tadi. Kalau kita lihat, kalau misalnya untuk, nah kira-kira nanti akan ada pertanyaan. Jadi bagaimana kira-kira pengaruhnya Pak terhadap harga obligasi? Jadi ada kondisional ya terhadap harga obligasi. Untuk obligasi yang diskon bond tadi adalah yang tadi, di mana YTM-nya lebih besar dibandingkan dengan parnya, dengan coupon rate-nya. Itu nanti pembayaran kupon lebih dari 1 kali setahun itu akan menyebabkan harga obligasi mengalami penurunan. Jadi harga obligasi akan mengalami penurunan. Tapi nanti kalau itu adalah kuponnya adalah bond itu adalah obligasi itu adalah premium bond, nah nanti yang dengan YTM tadi 8%, itu nanti obligasinya pengaruhnya itu nanti adalah harga obligasi akan semakin tinggi dengan semakin seringnya penerimaan dari kupon tadi. Nah, itu nanti kita silakan nanti dicobakan, nanti kita lihat bagaimana dampaknya ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Nah, ini adalah contoh dari apa? Mau nanya boleh Pak? Ya, silakan Bu Bella. Pak, berarti kalau bagi investor menguntungkan ketika kita dalam kondisi at discount ya Pak? Kalau bagi investor. Ya, nah, bagi investor ya. APB kurang dari par value, tapi kalau bagi perusahaan yang mengeluarkan obligasinya berarti itu rugi gitu ya Pak ya? Rugi ya, pada posisi diskon mereka akan rugi. Karena nanti di akhir periode mereka akan bayar 5 juta, sedangkan di awal mereka hanya dapatkan cash flow-nya 4.600.000. Ya, terus tiap bulan juga bayar kupon ya Pak? Bayar kupon ya. Terus Pak, kalau bagi konsumen kan itu kalau kita beli obligasi gitu langsung di price bondnya kan Pak, kita taunya berapa, berapa, terus kupon rate-nya berapa. Cara kita tahu kalau kita tuh untung nggak rugi itu gimana Pak? Ya, sebenarnya obligasi itu nanti akan ini juga, ya. Obligasi itu nanti juga akan fluktuatif seperti harga saham, tapi tidak sefluktuatif harga saham ya. Ada dua keuntungan dari pemegang obligasi. Yang pertama tadi adalah dari kupon yang dia dapatkan. Jadi keuntungan bagi pemegang obligasi itu adalah yang pertama adalah dari kupon, tentunya per tahun atau per bulan dan lain-lain. Yang kedua juga ada dari capital gain. Nah, capital gain itu apa? Capital gain itu tadi kita katakan kalau YTM ini kan dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau suku bunga turun, YTM kan turun. Kalau YTM turun, harga obligasi cenderung naik. Dan kita bisa jual obligasi kita pada harga yang lebih tinggi.
Jadi dua keuntungan sama dengan saham, Bu Bella, bahwa kita juga punya keuntungan lewat capital gain atau capital loss juga. Jadi misalnya ketika YTM naik, Bu Bella sekarang pegang obligasi nih, kemudian mau jual ke saya misalnya. Tapi ketika YTM sedang tinggi, ketika suku bunga lagi naik, tapi YTM ini siapa yang menentukan sebenarnya? YTM ini sebenarnya menentukan adalah pasar, mekanisme pasar, demand and supply juga menentukan. Tapi biasanya landasannya itu adalah tingkat suku bunga dan risikonya. Nah, tentunya ketika Bu Vela kemarin beli 4,6 juta, kemudian YTM-nya turun misalnya. YTM turun jadi ya sekian persen lah. Kemudian harganya naik jadi 4,7. Nah, Bu Vela bisa jual ke saya jadi ada capital gain didapatkan sebesar 100.000 rupiah didapatkan dari capital gain ini tadi. YTM ini tuh bunga apa sih Pak maksudnya? Maksudnya suku bunga YTM itu sebenarnya required return. Required return ini adalah tingkat keuntungan diharapkan, dan itu kita tidak bisa ya menentukan itu adalah pasar sebenarnya ya, mekanisme pasar sebenarnya. Nah, YTM itu sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya gini, ketika kita investasi, jadi YTM ini ada salah satu yang digunakan itu adalah risk free rate ditambah dengan premi risiko. Premi risiko. Nah, ketika RF ini, oke lah, ini tingkat suku bunga, BI rate misalnya, atau suku bunga deposito misalnya, kita gunakan risk free rate ya. Nah, kemudian ditambah dengan premi ini. Jadi apa? Semakin tinggi tingkat suku bunga, kenaikan suku bunga, tentunya YTM akan tinggi gitu. Nah, tapi YTM ini kita sebenarnya gini, Ella, pada prinsipnya di dalam prakteknya, kita nggak akan, ya orang nggak akan memperhatikan YTM ini, karena harga obligasi ini nanti gambarnya bukan seperti ini. Oh YTM ini kita harus hitung lagi. Oh enggak. Dia gambar itu adalah harga 99, harga 100, harga 1. Itu dia yang begini. Apa artinya 99 ini adalah harganya itu adalah 99% dari parnya. Jadi kita dipermudah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat harga obligasi ini sekarang berapa, akan tergambar seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi mencari ini sebenarnya. YTM ini kita mengetahui dari mana datangnya harga-harga ini adalah berdasarkan dari YTM tadi. Kita tahunya, oh harga kita beli di 99 kan, misalnya 99. Kemudian obligasinya naik jadi 100%. Kita jual nanti kita untung. Karena apa? Kita beli, anggaplah tadi 99, kita gunakan angka yang mudah aja ya, 10 juta. 10 juta kita beli 99, artinya kita beli dengan harga 9.900.000. Ya, 9,9 juta. Kemudian ternyata nilainya naik. Nah, kita bisa jual di harga 10,1 juta. Sehingga kita untung dari kita beli 9,9 juta, kita bisa jual di harga 10,1 juta. Berarti kita bisa jual walaupun belum jatuh tempo ya, Pak? Boleh, kita boleh jatuh tempo ya. Misalnya kita baru terima 2 kali kupon ya, atau belum sama sekali juga boleh. Jadi intinya siapa yang menerima kupon itu adalah orang yang memegang obligasi tersebut sampai ada periode ditentukannya. Misalnya kupon itu dibayar. Siapa yang akan kupon biasanya ada namanya adalah itu misalnya dia menghold tanggal 29. Nah, selagi kita pegang kupon tersebut pada tanggal 29 Desember, kupon itu akan masuk ke rekening kita. Nah, tapi kalau kita sudah jual di 1 Januari berikutnya, nah ini untuk kupon yang berikutnya kita sudah menjadi pemiliknya, itu adalah orang pemegang obligasi yang baru. Jadi makanya obligasi ini sangat tergantung kepada tingkat suku bunga. Dan obligasi ini adalah bisa dikatakan investasi yang relatif aman dibandingkan dengan dibandingkan dengan saham, karena fluktuasi harganya relatif sedikit. Ya, tapi mungkin Bu Vela mengatakan, wah lebih enak dong beli saham obligasi yang harganya rendah gitu. Harganya misalnya 88 misalnya. Kalau artinya YTM-nya sangat tinggi kan. Yang harus diingat, harga obligasi yang rendah, apalagi ini adalah menggambarkan resikonya gitu. Ya misalnya kita beli barang lah ya, suatu barang yang
kualitasnya jelek misalnya. Mungkin Anda kita katakan, saya mau beli barang tersebut, tapi harganya nggak segitu ya, gitu. Kita beli dengan harga lebih murah, gitu. Jadi, ini yang menentukan, ya, tapi kenapa yang laris itu adalah yang premium bond. Kenapa premium bond yang laris? Karena diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan besar, gitu. Tapi apa? Artinya apa? Kita berkorban di awal, kita harus bayar premium untuk dapatkan obligasi tersebut. Coba Bapak Ibu lihat obligasi yang diterbitkan oleh PT Telkom. Bahwa itu di atas harga parnya, selalu di atas harga parnya. Karena risikonya, karena ratingnya adalah relatif sangat tinggi. Nantilah kita lihat beberapa bagaimana cara perhitungan rating dilakukan oleh lembaga rating ya. Kita untungnya tuh di kuponnya itu ya Pak ya, kalau misalnya kita beli di Telkom kan kita beli di at premium. Kan itu sebenarnya rugi kan kita Pak? Ya, kita rugi di awal ya, tapi kita dapat untungnya tadi adalah dari kupon tadi. Ya, dari kuponnya berarti ya Pak? Dari kupon ya. Jadi kita ngejar kupon saudaranya, Bella. Jadi kalau di obligasi, yang dikejar adalah kupon. Nah, tapi ya persoalannya gini, beli obligasi di murah, anggap PT XYZ misalnya yang kualitasnya murah, obligasi 10 juta bisa dibeli dengan 9 juta misalnya. Tapi kalau jatuh tempo, nah kuponnya aja mungkin bisa jadi potensi apa? Banyak perusahaan loh yang nggak mampu bayar kuponnya gitu. Ini nggak mampu bayar kupon, apalagi bayar par value di akhir itu. Nah ini jadi makanya saya pernah ikut dalam tim rencana penerbitan kupon pemerintah daerah, suatu pemerintah daerah. Nah ternyata hasil kesimpulan kita belum layak pemerintah daerah tersebut mengeluarkan obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah daerah kan pemerintah pusat memperbolehkan pemerintah daerah menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Karena apa? Dana tersebut rencananya akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan yang cash flow-nya itu baru nanti akan didapatkan gitu. Nah, artinya apa? Ini resiko bagi pemerintah daerah. Setiap periode akan bayar kupon, pada jatuh tempo akan bayar par. Kalau parnya itu 5 juta, kalau diterbitkan 1 juta lembar, 5 triliun harus disiapkan nantinya. Intinya kalau penerbitan kupon daerah tersebut oleh pemerintah daerah harus juga diinvestasikan kepada aset-aset yang betul-betul mampu menghasilkan cash flow dan menghasilkan return yang tinggi juga gitu. Ya, misalnya ya penyertaan modal di BUMD misalnya. Tapi BUMD itu juga harus dipastikan juga bahwa dana tersebut harus menghasilkan loh gitu. Karena kita bayar kupon kepada investor gitu. Jadi sampai sekarang kalau kita lihat belum ada satupun pemerintah daerah di Indonesia yang berani sudah pernah mengajukan ya tapi gagal menarik diri kembali untuk menerbitkan obligasi pemerintah daerah. Jadi obligasi itu risikonya sangat tinggi itu ketika kita harus bayar itu. Garuda aja sempat nggak mampu bayar obligasinya tahun 2020 atau 2021 ya sekitar 2 tahun itu karena kondisi COVID yang cash flow-nya terganggu. Ya, kira ada pertanyaan lain mengenai obligasi ini? Oke, kalau tidak ini contoh lain dari obligasi tadi. Nah, ini contoh lain dari obligasi yang tadi. Oke, ini gunakan kalkulatornya aja. Nah, ini adalah perbedaan kalau kita gunakan berbagai macam bunga tadi ya, YTM tadi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa hubungan antara diskon rate ini adalah YTM ya. Diskon rate ini adalah, jadi istilah dari YTM itu bisa kita gunakan dengan diskon rate. Nah, diskon rate atau YTM tadi, nah semakin tinggi YTM, harga obligasi akan mengalami penurunan. Nah, kita bisa lihat dari sini, semakin tinggi, harganya bisa mengalami penurunan. Nah, silakan Bapak Ibu coba di Excel, itu bisa nanti. Saya ada videonya tentang penggunaan ini, silakan nanti cek di YouTube saya ya, dan nanti ada bagaimana pengaruh YTM ini terhadap harga saham. Nah, kapan harganya sama dengan par? Nah, ini adalah nilai parnya adalah ketika YTM sama dengan kupon tadi. Nah, diperdagangkan pada harga par, di bawah harga YTM yang kecil dari kupon, ini dikatakan pada premium. Nah, di sini dikatakan pada diskon. Nah, ini dikatakan di sini adalah yang diperdagangkan di harga diskon. Oke. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang konsep obligasi
apa itu obligasi dan bagaimana penentuan harga dari obligasi. Sehingga kita selama ini memang yang misalnya ke Bu Bella tadi, bagaimana kita memahami harga obligasi. Selama ini kan kita hanya disuguhi tadi 99, kemudian 100. Kalau 100 ini artinya adalah at par. 101 itu adalah at premium. Ini adalah at diskon. Jadi kapan terjadi diskon? Itu tadi ketika YTM-nya lebih besar dengan ini. Nah, saya coba contohkan berapa yield obligasi dari pemerintah Indonesia. Oke, saya coba saya tampilkan ya. Oke, ini yield obligasi pemerintah yang 10 apa? Yang jangka waktunya 10 tahun, sekarang adalah 6,796. Oke, itu adalah 6,796. Nah, kuponnya berapa? Nah, ini tergantung nanti kepada kupon yang utang pemerintah yang durasi 10 tahun ini kan banyak juga jenisnya. Ada yang apakah yang syariah atau non syariah, nanti kuponnya sedikit berbeda nanti. Jadi, tapi gambarnya ini adalah 6,7. Artinya apa? Semakin tinggi risiko satu negara, ini yieldnya akan semakin tinggi. Nah, Indonesia pernah sempat di atas 10%. Ini menggambarkan kondisi Indonesia dalam kondisi risikonya relatif tinggi. Nah, risiko ekonomi yang tinggi. Kemudian di zaman COVID kemarin, itu sempat mencapai 7%. Nah, jadi ke suatu negara semakin baik adalah ketika yieldnya itu adalah semakin rendah. Karena apa? Karena yield semakin tinggi itu nanti adalah menjadi biaya yang tinggi juga bagi pemerintah. Seperti tadi kita contohkan, bahwa kita menerbitkan obligasi dari sisi perusahaannya ya, atau dari sisi pemerintahnya. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan par adalah 5 juta per lembar obligasi. Tapi yang diterima pemerintah cuma 4,6 juta. Nah, ini kan biaya. Nah, ini yang jadi apa? Nah, tapi kalau kita lihat selama ini obligasi pemerintah yaitu paling di harga 99, tapi kebanyakan di harga 100 ya. Cenderung sama nanti dengan biaya yield-nya. Nah, tapi dalam perjalanannya itu nanti akan berubah nih Bapak Ibu. Kadang ada naik satu-satu gitu. Karena biasanya harga obligasi mendekati jatuh tempo, itu nanti dia akan cenderung harganya naik, akan mendekati. Gitu. Jadi naik sebentar, jadi biasanya kecenderungannya itu adalah seperti itu. Jadi ya itu bisa jadi bahan studi juga ya, silakan nanti yang mau studi tentang obligasi pemerintah misalnya risiko dan lain ya, silakan yang ngambil keuangan ya bisa jadi tesisnya ngambil itu nanti. Oke, kita lanjutkan. Kita break sebentar lagi. Harga obligasi bergerak sesama dengan harga dengan jika suku bunga dengan suku bunga itu bergerak memiliki opposite direction, artinya adalah berlawanan arah, artinya ada hubungan negatif antara harga dengan interest ya, bunga itu adalah hubungannya itu adalah negatif. Jadi tadi semakin tinggi bunga, kenapa semakin tinggi bunga, semakin tinggi YTM dari, karena tadi kita adalah YTM itu konsepnya tadi adalah RF ditambah dengan premi. Ya, risk free rate ditambah dengan premi. Tingkat suku bunga bebas risiko ini menggambarkan tingkat suku bunga. Oke. Ditambah dengan premi. Nah, anggaplah preminya tetap, ketika suku bunga naik, tentu YTM-nya akan naik, sehingga harga obligasi akan mengalami penurunan. Nah, ketika coupon rate, ini kita katakan price sama dengan par value, ini dikatakan dengan harga at par, ya, seperti yang kita tadi. Ketika coupon rate besar dari YTM, harga lebih besar dibandingkan dengan par. Nah, ini kita kategorikan premium bond. Nah, ini kebalikan aja ya, artinya kan YTM kecil dari coupon rate. Jadi, YTM kecil dari coupon rate itu adalah premium bond. Nah, ketika coupon rate kecil dari YTM, maka harga kecil dari par. Nah, ini dikatakan sebagai diskon bond.
obligasi diskon. Interest risk. Nah, ini adalah risiko dari yang risiko yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Jadi kita sekarang masuk ke tingkat suku bunga nih ya, karena berhubungan tadi dengan obligasi tadi. Yang pertama yang mempengaruhi itu adalah price risk. Ini adalah perubahan dari harga, itu disebabkan oleh perubahan dari, jadi bagaimana pengaruh dari risiko tingkat suku bunga ini terhadap harga obligasi. Yang pertama adalah price risk, perubahan dari harga. Jadi tingkat suku bunga bisa mempengaruhi harga obligasi. Nah, kita katakan di sini adalah long term bond have more price risk than short term bond. Jadi obligasi jangka panjang ini memiliki risiko harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi jangka pendek. Jadi obligasi yang 10 tahun ini lebih sensitif terhadap perubahan harga perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi yang 5 tahun. Jadi semakin tinggi durasinya, semakin tinggi tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan tingkat suku bunga. Low coupon rate bond have more price risk than high coupon rate bonds. Nah, jadi obligasi yang memiliki kupon rendah itu cenderung lebih have more price risk than high, lebih cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap tingkat perubahan suku bunga dibandingkan dengan obligasi yang memiliki kupon tinggi. Jadi mana yang pengaruhnya dampak dari suku bunga, perubahan suku bunga, pengaruhnya lebih besar kemana? Lebih besar kepada obligasi yang kuponnya lebih rendah dibandingkan dengan obligasi yang kuponnya tinggi. Kemudian ada nama itu adalah reinvestment rate risk. Nah, jadi pengaruhnya nanti adalah perubahan suku bunga adalah terhadap reinvestment atau tingkat investasi kita kembali ya. Karena ketika kita jual, kita investasikan kembali, nah tentunya nanti harga obligasi itu sudah mengalami perubahan. Ini adalah berhubungan nanti dengan cash flow yang diinvestasikan kembali, baik itu kupon atau penjualan obligasi yang kita investasikan kembali. Obligasi jangka pendek itu nanti reinvestment rate risk-nya lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi jangka panjang. Nah, kupon yang memiliki kupon tinggi cenderung tingkat risiko reinvestasinya itu adalah lebih rendah dibandingkan lebih tinggi dibandingkan dengan kupon yang obligasi memiliki kupon rendah. Itu adalah yang kedua. Jadi pengaruhnya pertama adalah kepada price risk-nya, yang kedua adalah kepada risiko tingkat reinvestasinya. Oke, kita lihat ini adalah perubahan tingkat suku bunga, gambaran saja. Jadi bagaimana dampak dari perubahan suku bunga terhadap obligasi yang memiliki maturity yang lebih tinggi atau maturity yang lebih rendah. Jadi kita bisa melihat bahwa cenderung dampaknya lebih besar kepada yang maturity-nya lebih tinggi pada diskon rate yang lebih rendah dibandingkan dengan kupon rate. Oke, ini kupon rate tadi aja yang kita gambarkan tadi. Nah, bagaimana kita menghitung yield to maturity? Seperti tanya Bu Kela.